Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian melihat video ini, harusnya sih pagi ya. Kembali lagi di pelajaran PJOK di kelas 10, memasuki week yang ke-8, kalian udah libur berapa lama ya ampun. Banyak materi yang tertinggal tapi akan kita kejar sebisa mungkin. Oke, di week yang ke-8 ini kita akan membahas soal narkoba. Udah sering banget kita dengar, ya kita akan mempelajari ini semua bisa kalian lihat juga di buku kalian, oke? Kita langsung ke definisi pertamanya. Apa sih narkoba itu? Kenapa kita mempelajarinya? Oke, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau obat berbahaya yang jika dimasukin ke dalam tubuh, entah apapun caranya, itu dapat mengubah pikiran kita, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Basically, jadi itu adalah zat, obat-obatan yang kalau kita konsumsi itu bisa merubah banyak hal di tubuh kita secara fisik, suasana hati, dan lain-lain sebagainya. Oke. Oke, sekarang supaya biar lebih jelas akan saya breakdown jadi tiga-tiga ini apa sih yang ngebedain antara si narkotika, psikotropika, dan juga si zat adiktif ini. Yang pertama si narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Basically ini adalah zat atau obat-obatan yang ini bisa dari tanaman ataupun bukan dari tanaman. Sintetis itu artinya buatan ataupun semi sintetis berarti semi buatan. Jadi mungkin ada sebagian dari tanaman atau sebagiannya natural. Dan itu bisa menyebabkan penurunan atau perubahan. Jadi kita nggak sadar. Jadi dibikin kita seolah-olah nggak berasa apapun. Nah ini biasanya digunain misalnya obat-obat ketika orang-orang dulu zamannya perang tuh ada salah satu namanya yang terkenal namanya morfin. Morfin itu digunakan untuk penghilang nyeri. Jadi kita kayak nggak ngerasain apa-apa. Jadi walaupun kena tembak misalnya contohnya dikasih itu jadi kayak rasanya nggak ada sakit aja. Padahal itu udah kena tembak dan itu berdarah-darah gitu. Itu salah satunya contoh narkotikanya. Nanti kita akan bahas lebih jauh sih di belakang. Yang kedua psikotropika adalah zat atau obat alami yang sintetis yang bukan narkotika. Jadi ini bedanya dia nggak termasuk narkotika. Yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif dan susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan aktivitas mental atau perilaku. Jadi kalau psikotropika ini lebih ngaruhnya ke syaraf kita. Jadi yang menyebabkan berubahnya tuh di mental kita sama perilaku kita. Kalau si narkotikanya tadi malah biasanya ngilangin sakit, ngurangin kesadaran, bikin kita cepet tidur. Kalau si psikotropika ini lebih ke mental dan juga perilaku. Yang terakhir nih si zat adiktif lainnya. Ini selain si narkotika dan psikotropika yang kalau dipakai menimbulkan ketergantungan. Jadi itu kita pengen pakai lagi, pengen pakai lagi. Intinya si zat adiktif ini yang nggak termasuk narkotika dan nggak termasuk ke si psikotropika. Nah, ketika kita mau menggunakan sesuatu itu dan terus menerus, maka akan ada efek-efek ketergantungan. Nah, ketika kita mencoba untuk memutuskan efek ketergantungan itu, akan menimbulkan efek putus zat namanya. Jadi waktu kita udah nggak pakai lagi, ternyata itu bisa ada efeknya di tubuh kita, antara kita mungkin jadi sakit, ataupun jadi lelah yang luar biasa. Ini adalah beberapa cara bagaimana si obat-obatan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama ditelan, jadi jelas dimasukin ke dalam mulut, ditelan masuk ke dalam usus, ke tenggorokan, baru ke usus, baru ke perut dan lain-lain sebagainya. Lalu dihirup. Dihirup itu berarti dibaui lah ibaratnya. Jadi misalnya dia bentuknya asap, itu bisa dibaui. Jadi kayak kita menghirup wangi-wangian. Nah, begitupun dengan si obat-obatan itu bisa misalnya digerus lalu ternyata dibakar dan akhirnya ada bau-baunya. Kayak misalnya bau lem, orang-orang yang lem itu salah satunya contohnya. Terus ada dihisap. Dihisap ini kayak contohnya kayak ngisep rokok. Jadi bisa aja narkoba itu dalam bentuknya hisapan seperti itu. Lalu dioles. Bisa aja ada yang ini nggak cuma ngomongin narkoba sih. Jadi apapun zat obat-obatan tuh ini adalah cara-cara obat itu masuk ke dalam tubuh. Yang dioles itu di kulit kita, jadi itu bisa masuk lewat pori-pori. Sedangkan yang terakhir itu disuntik. Biasanya ini langsung dimasukin ke dalam darah. Karena itu disuntik di biasanya di pembuluh darah kita, di nadi kita atau di titik-titik di mana itu bisa langsung masuk ke dalam darah kita supaya obatnya itu masuk ke dalam. Oke. Okay? Nah, ini adalah pembagian narkotika. Jadi ada 3 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, ada golongan 3. Dari fungsinya,
narkotika golongan 1 ini untuk iptek, jadi untuk ilmu pengetahuan, reagnisa diagnostik atau laboratorium, jadi buat penelitian-penelitian. Lalu yang buat golongan 2 ini buat bahan baku produksi obat-obatan. Dan ini biasanya menyebabkan ketergantungan yang tinggi untuk yang narkotika golongan 2. Yang golongan 3-nya digunakan hanya untuk rehabilitasi dan punya potensi ketergantungan. Contohnya dari yang golongan 1 ini ada beberapa contoh nih, banyak banget. Ada opiat. Nah, opiat itu salah satunya morfin yang tadi saya udah sebut. Ada heroin, putau, petidin, candu. Lalu selain itu ada ganja. Di dalam ganja jenis-jenisnya ada kanabis, marijuana, dan juga hasis. Terus yang terakhir ada kokain, itu bisa berbentuk serbuk, pasta, atau daun koka. Dan mungkin masih banyak yang lainnya. Saya juga nggak terlalu tahu karena saya bukan pengguna jelas dan saya juga nggak mendalami ini. Tapi kita perlu tahu ini supaya kita punya pengetahuan tentang ketika kita harus memilih obat, ketika kita melihat suatu obat kita tahu itu bukan bagian dari narkotika yang bisa disalahgunain. Itu pentingnya. Nah, di golongan yang kedua ada petidin, morfin, fentanyl, metadon. Jadi si morfin ini kayaknya ada jenisnya, ada yang satu masuk ke narkotika golongan 1 atau ada juga yang ke narkotika golongan 2. Yang terakhir golongan 3-nya contohnya adalah kodein dan difenoksilat. Lanjut ke bahaya penyalahgunaan narkoba secara fisik. Jadi yang langsung dampaknya dirasakan oleh fisik kita. Yang pertama ada ketergantungan. Ngerasain ketergantungan itu pasti nggak enak karena kalau normalnya kita dengan tubuh kita sendiri baik-baik aja, tapi ini kita jadi butuh sesuatu yang harus dikonsumsi terus-menerus sehingga membuat fisik kita itu merasa selalu ada sesuatu yang kurang. Nah itu nggak bagus buat kesehatan. Terus mengganggu kesehatan fisik jelas karena banyak-banyak macamnya dan harusnya narkotika itu digunakan sesuai fungsi dan juga dosisnya. Tapi kalau berlebihan ya pasti dong kena ke syaraf kita, kena ke fungsi ginjal kita dan lain-lain sebagainya. Terus mengakibatkan kematian jelas kalau berlebihan sampai overdosis. Terus ada kerusakan fungsi otak karena ada beberapa yang berhubungan dengan saraf. Jadi itu yang langsung berhubungan juga dengan bagaimana fungsi otak kita bekerja. Jadi itu akan berdampak dan bisa damage ke otak kita. Terus merusak jantung, ya jelas karena beberapa dari narkoba itu digunakan di darah kita dan jantung adalah pemompa darah, jadi siklusnya lewat jantung selalu. Itu bisa membuat jantung kerja lebih keras dan juga jadinya nggak sesuai dengan yang normal lah. Terus kita jadi rentan terhadap penyakit, terutama ketika banyak menggunakan jarum suntik. Karena itu kita jadi rentan karena ketika menggunakan jarum suntik itu biasanya bakteri-bakteri dan virus itu lebih gampang masuk karena banyak digunakan. Apalagi kalau misalnya nggak dilihat secara kebersihannya, itu sangat berbahaya banget. Gangguan pada paru-paru juga jelas karena mungkin ada beberapa dari narkoba yang dihirup dan kita menghirup zat-zat yang nggak harusnya kita hirup dan mungkin terlalu sering. Nah itu pasti dampak banget ke paru-paru. Dan yang terakhir ada gangguan sistem pencernaan. Jadi basically hampir semua tubuh kita tuh bisa terdampak dari si narkoba ini. Jadi itulah pentingnya kita tahu bahwa ada bahaya di dalam si zat-zat ini. Untuk itu kita bisa menghindarinya supaya karena dampaknya jelas berbahaya banget dari hampir semua sisi dari tubuh kita. Nah, bukan cuma secara fisik aja, narkoba juga bahayanya tuh bisa sampai ke kejiwaan kita. Jadi udahlah kita badannya terdampak secara kesehatannya, udah nggak bener. Secara jiwanya juga lebih parah lagi. Yang pertama sikapnya jadi labil karena ketergantungan, jadi ya mau-mau enggak. Jadi labil tuh artinya dia nggak bisa nentuin pilihan, selalu mengawang-awang, ngikut-ngikut sana, ngikut-ngikut sini, moody banget, tiba-tiba berubah. Terus jadi pemberontak karena dia jadi keras, karena dia pengennya dari ketergantungannya ini selalu dikasih. Jadi kalau nggak dikasih ya dia akan memberontak. Jadi dia akan selalu mencari si barang ini terus. Menjadi sangat tertutup karena biasanya dirahasia-rahasiain, nggak mau ketahuan. Jadi serba curiga sama orang karena itu kan ngaruh ke mental kita kayak yang tadi si psikotropika. Jadi secara dari dalamnya emang udah muncul ketakutan itu, paranoia itu. Terus jadi sering bohong. Itu juga karena itu berpengaruh di mentalnya. Belum lagi kalau misalnya dia mau beli barangnya, jadi sering kali bohong sama orang tua, jual ini, jual itu. Dia suka mencuri juga.
banyak hal-hal yang jadi nggak benar, yang perlu dipertanyakan karena itu ada perubahan dari dalamnya. Terus jadi sensitif, kasar dan gak sopan. Ini juga karena ngaruh ke mentalnya langsung, jadi serba kayak gini. Jadi curiga sama semua orang, jadi males. Dan yang terakhir, tidak berpikir secara rasional. Jadi pikirannya tuh udah terganggu karena udah ngaruh ke otaknya juga. Pikirannya nggak bisa lurus sebagaimana orang normal berpikir. Oke? Nah, untuk minggu ini itu aja dulu materinya, nggak terlalu banyak. Sisanya dari narkoba ini akan saya bahas lagi di minggu depan. Sekarang ke tugas kalian. Tugasnya adalah bikinlah sebuah esai. Jadi di sebuah kertas, mau di satu halaman Word boleh, isinya tentang opini kalian. Kenapa sih seseorang tuh bisa sampai jadi pengguna narkoba? Itu kan ada banyak tuh macam-macam alasannya. Nah, tulislah kemungkinan-kemungkinannya. Karena apa? Karena apa? Tulis sejelas-jelasnya minimal satu halaman. Oke, saya minta tuliskan dengan jujur, terus kalian jangan males, eksplorasi aja, cari-cari kasus contoh-contohnya, terus cari-cari tahu alasannya supaya kalian juga ngerti. Terus dari situ jangan di akal-akalin juga, jangan tulisnya digede-gedein, fontnya digede-gedein. Tulis aja dengan normal, yang penting kalian bisa eksplorasi, setidaknya minimal satu halaman, itu aja dikumpulkan di Google Classroom. Oke, itu aja untuk minggu ini, I'll see you next week. Peace.